Sebentar deh, kutanya dulu kok pelan-pelan. Allah itu apa? Coba jawab. Nama bang, nama. Nama. Kau menyembah Allah atau menyembah zat pencipta langit dan bumi? Tapi kalau kau hanya buat batu, tidak untuk kau sujudi, tidak untuk kau sembah, tidak untuk kau berbakti, dan tidak untuk kau beribadat, tidak masalah, kata Tuhan kami. Halo UDFX, selamat malam. Halo bang, selamat malam. Selamat malam. Malam, silakan bertanya, kita bergantian. Kalau dibilang silakan matikan mic, silakan. Oke bang, ya mohon maaf ya semuanya kepada saudaraku yang di sana ya. Kita pengen bertanya nih bang, ya mungkin abang ngasih pendapat nanti ya sesuai dengan ayatnya juga bang. Saya buka nih ayatnya di Yohanes 6 ayat 38a itu berbunyi bang, berkata dialah Allah yang mengutusku. Jadi bang, mohon maaf, itu kata Yesus seperti itu. Artinya dialah Allah yang mengutusku sebagai rasul. Itu ayat di Yohanes 6:38a ya. Sekarang ketemu lagi di Yohanes 7:33a, kalimatnya sama. Yohanes 9:4a, kalimatnya juga sama. Kemudian yang terakhir juga di Lukas bang, tolong dibuka bang ya. Kita biar jelas semuanya ya. Tolong dibuka di Lukas 4 ayat Lukas 4 di titik 24 itu juga sama kalimatnya. Kemudian yang terakhir adalah di Yesaya 46 ya. 9 itu berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itulah firman ya, kata Yesus begitu bang. Dia tidak mengaku ya. Bagaimana bang, tolong dijelaskan ya. Karena ya kita tidak mau juga ya kan. Kita ini walaupun beda keyakinan ya, beda keyakinan bang ya, sekali lagi maaf. Cuma dari ayat ini tolong ya. Oke, demikian bang pertanyaan itu dari saya. Oke, terima kasih, matikan mic-mu. Ya. Siap. Ya. Sampai hari ini kerongkongan saya sudah kering, dada agak sesak. Setiap aku menjelaskan, Ujlim ini nggak akan pernah paham-paham, ya. Sampai kapanpun mereka tidak akan pernah paham. Kenapa? Karena di otak mereka Tuhan itu bilangan, angka 1. Ya. Inilah kekeliruan Ujlim. Padahal kalau kita simak di Ujlim, ya, pertama, mereka menyembah siapa? Allah. Allah itu apa? Nama. Berarti kau musyrik dong menyembah nama? Oh tidak, kami menyembah Allah yang nama itu pemiliknya adalah zat. Kau penyembah zat enggak? Ya, kami penyembah zat. Apakah bentuk zat dengan nama itu sama? Oh berbeda, berarti kau ada dui tunggal. Bahwa nama itu begini, alif lam lam ha, zat itu tidak bisa didefinisikan. Jadi di dalam diri Allah ada yang bisa didefinisikan, yakni namanya, bisa digambarkan, dituliskan. Kau sudah menyembah, namanya dui tunggal kalau menurut pandangan kami. Kemudian yang ketiga, firman Allah itu ada Allah atau makhluk. Wah, firman Allah adalah sifat Allah, ada tergabung dalam 20 sifat. Oke. 20 sifat Allah itu makhluk apa Allah? Akhirnya dia bilang, oh iya, itu adalah Allah sendiri. Oke. Sifat Allah yang pertama Allah. Ya berbeda, berarti sudah kau tritunggal. Belum lagi wujud-wujud sifat yang lain. Paham? Ya. Berarti apa yang terjadi? Kurang satu wujud ke satu sifat. Apakah kau tetap menyembah Allah yang adalah zat? Tidak. Berarti kau sudah berbicara namanya kalau di kami 21 tunggal. Ya. Tambah lagi nama 99. Aduh, gak ngerti aku lagi 120 tunggal ya. Jadi capeknya saya menjelaskan sama kalian. Yohanes 6:38 dikatakan begini. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kan sudah pernah kujelaskan. Yohanes 6 ini, kalau kau lihat di layar HP-mu, itu adalah sang debaters.
Sang debater ini adalah utusan Rudi Yohanes yang daging ini. Sang debater melakukan semua yang dilakukan sesuai dengan kehendakku. Maka sang debater dan Rudi Yohanes itu sepikiran. Paham nggak kau? Apakah sang debater itu bukan Rudi Yohanes? Iya, dia Rudi Yohanes. Tetapi materinya berbeda. Yang satu daging, yang satu digital. Kedudukannya, ruangnya berbeda. Yang satu di dunia nyata, yang satu di dunia digital. Apakah kami ada dua? Saat ini kami ada dua. Kalau ada orang di sini berdiri samping saya, kami ada dua. Aku satu yang daging, satu yang digital. Dia akan melihat. Tapi di hadapanmu yang kau lihat itu hanya digital. Demikian juga Yesus. Yesus itu Tuhan ingin turun ke bumi. Tapi kan tidak bisa dilihat manusia. Oke? Makanya dia harus menjelma jadi manusia. Matikan mic-mu. Menjelma jadi burung merpati sudah pernah, sekarang jadi manusia. Diambillah rupa manusia dalam Yesus. Paham tak? Itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku melakukan kehendak dia yang mengutus aku, sama dengan yang tadi ya. Semoga kau paham. Andekat dari sudut manusia, Yesus itu ya satu yang daging itu. Tapi kalau kita berdiri dari sisi lain, kayak kau dengan aku ini sekarang. Ada orang berdiri di sampingku ini, misalnya di sampingku inilah. Dia akan melihat aku yang digital dan melihat aku yang daging. Demikian juga Bapa di sorga dan Yesus. Kalau andai kata kita bisa melihat Bapa di sorga dan melihat Yesus, kita akan melihat Bapa yang adalah roh dan melihat Bapa yang adalah daging itu, Yesus itu. Firman yang jadi manusia. Oke, silakan. Memang agak rumit kawannya. Harus kau dulu membuang bahwa Tuhan itu satu. Karena kalau Tuhan itu satu kayak bilangan rendah sekali Tuhanmu. Karena Naruto dan Sun Gokong bisa 1000. Oke, masih Bang. Ya, oke, saya akan tanggapi. Kami memang berpendapat atau setuju bahwa sesuai dengan di rukun ya, kami mengacu kepada rukun ya. Rukun Islam itu ya. Nah, yang mana dikatakan ada rukunnya bahwa di situ 2 kalimat syahadat kami berpacu di situ kami Islam bahwa tiada Tuhan selain Allah di situ ya. Tadi tidak ada 1, 2 dan 3 Bang. Yang kedua ya, kalau Bapak yang kedua berkaitan dengan ayat yang tadi saya tadi ya sudah jelas di situ Bang, dikatakan bahwa dia bukan Tuhan. Ya, itu sudah jelas. Kenapa kalian masih tetap menuhankan? Dia kan terlahir sebagai manusia tuh Bang. Ya. Oke, kutanya dulu kau sedikit deh. Sebentar. Saya potong sebentar Bang ya. Itu ayat yang itu tolong diperjelas Bang. Soalnya ini bertentangan ya. Punya kami sangat jelas Bang. Nah, jadi di Injil tidak ada ketemu. Sebentar deh, kutanya dulu kau pelan-pelan. Allah itu apa? Coba jawab. Nama Bang, nama. Kau menyembah Allah atau menyembah zat pencipta langit dan bumi? Aku mau tahu. Allah itu nama, dia itu punya zat yang dikaruniainya kepada setiap manusia Bang. Ya. Berarti kau menyembah zat atau menyembah nama? Sebentar. Abang bisa melihat itu kalau nggak ada zat nggak mungkin. Contoh sifat yang pertama ya, terkait sifat 20 itu basar, artinya maha melihat. Sekarang sifat itu dihilangkan dari mata Abang. Kira-kira bisa ngelihat nggak? Ada nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa jelas. Jadi sifat ya. itu jelas Bang. Berarti tanpa sifat itu dia bukan Allah kan? Itu kan sifat tetap dia tetap itu. Iya. Tadi kau sudah akui kalau hilang satu dia tidak bisa melihat. Berarti dia bukan Allah kan? Abang nggak paham juga siapa. Kok saya nggak paham? Pertama kau menyembah nama, bukan menyembah zat Allah. Kau menyembah nama apa menyembah zat Allah? Zat Allah tidak bisa didefinisikan, tapi nama Allah bisa didefinisikan. Itulah yang sering kau lihat di masjid. Alif lam lam ha. Itu bisa digambarkan, bisa dilukiskan. Kalau dia benar-benar Tuhan kalian satu, apapun di dalam dirinya tidak bisa digambarkan. Tapi faktanya namanya bisa dituliskan. Nama itu memang bisa, nama sekali bisa. Sekarang zat itu tidak bisa disembah. Sekarang kenapa zat nggak bisa disembah? Lu dialah. Napas yang dikasih Tuhan tuh Bang. Napas yang dikasih Tuhan pada Abang apa bisa disembah? Yo, saya nanya. Bro, Abang bisa memang napas yang dikasih Tuhan kepada kau Tuhan? Tuhan yang ngasih napas pada Abang apa bisa disembah? Apa napasnya? Loh, jelas nggak bisa lah.
Karena napas itu bukan Tuhan. Sekarang ku tanya, zat Allah, zat Tuhan itu adalah Tuhan? Zat pencipta langit dan bumi itu apakah Tuhan? Abang nggak paham juga ternyata ya. Kok nggak paham? Dek, pelan-pelan kita. Kau menyembah nama atau menyembah zat Allah dengan namanya? Allah itu nama, Bang. Nama. Ya. Zat itu yang ada pada kita ini. Ya. Bukan, zat Allah itu berbeda, bukan dengan sama kau. Kalau nama kau sembah, makanya di masjid kan ada nama Allah. Alif lam lam maha itu. Itu yang kau sembah, kan tidak. Yang kau sembah itu adalah zat yang memiliki nama Allah. Maka duit tunggal. Apakah nama sama dengan zat Allah itu? Enggak. Beda. Karena nama bisa kau tuliskan. Tapi zat tidak bisa kau gambarkan. Sudah beda materinya. Sudah duit tunggal. Kalau di dalam ajaran kami begitu melihatnya. Paham, Dek? Bang, gini. Zat memang tidak bisa dilihat tapi dirasakan, Bang. Ya. Zat Allah pun tidak bisa kau rasakan. Salah, Bang. Abang punya perasa nggak? Kenapa? Abang punya perasa nggak? Kalau zat Allah bisa kau rasakan, artinya dia berada dalam ruang dan waktu. Sementara orang Islam meyakini Allah itu tidak, zat Allah itu tidak bisa berada di ruang dan waktu. Gimana sih kau? Siapa bilang? Itu semuanya. Kok siapa bilang? Berarti Tuhanmu bisa di WC. Bisa kau rasakan zat Allah dalam WC? Zat Tuhan itu pada manusia, Bang. Ya. Nah, Ya sudahlah, Dek, nggak sampai otak kau ke situ. Ya. Belajar dulu kau yang banyak ya. Nanya ya. Ada nggak tuh? Sudahlah, belajarlah kau yang banyak dulu. Kasian kali aku lihat orang muslim ini, kawan. Yang mereka nyok karena mendengar-dengar dari pendebat-pendebat kampungan itu, Zulkifli, Zuma itu ya, Zulkifli namanya. Nandar, pendebat kampungan. Coba tanya, kau menyembah siapa? Allah. Allah itu apa? Nama. Nama itu bisa nggak digambarkan? Bisa, alif lam lam ha. Tunggu lu, ku bukakan ya. Aduh. Nah ini. Allah itu kawan nama. Nama itu bisa digambarkan, bisa. Dibukukan bisa, dituliskan bisa. Inilah nama itu. Artinya apa? Kalau dia menyembah nama, inilah nama kau sembah ini. Zat Allah mana? Nggak bisa digambarkan, nggak bisa dilukiskan. Tapi kalau nama Allah ini, apa sih susahnya mengatakan itu? Berarti dia menyembah itu, tulisan itu. Makanya ada di masjid. Tapi yang benar itu dia menyembah zat Allah, yang dia menyembah zat pencipta langit dan bumi yang memiliki nama Allah. Itu baru benar. Apa kalau nama itu wujudnya sama dengan zat? Nggak sama. Orang zat nggak bisa didefinisikan, sementara nama bisa. Artinya ada dua hal yang berbeda. Bisa nggak zat itu tanpa nama? Nggak bisa. Bisa nggak nama itu tanpa zat? Juga nggak bisa. Jadi keduanya duit tunggal. Nggak bisa dipisah antara zat Allah dengan nama Allah. Aduh. Agak lambat dia. Malam, silakan. Aduh, kena lagi. Silakan, Boy. Ada dua yang kita mau tanya di sini. Nah, ini terkait kisah para rasul. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Ini ceritanya seperti apa gitu maksud kita? Telah menjadi batu penjuru. Host, enggak kedengaran host. Oke, matikan mic-mu. Ya, aku jelaskan ya. Ambil sebuah batu, katakanlah batu bata, karena berbicara tentang bangunan. Kau buanglah itu batu bata itu. Sudah?
Ketika kau buang batu bata itu, coba ambil kembali. Sudah. Yang kau lakukan ketika membangun rumah, batu yang pertama kau taruh, itu akan menjadi batu penjuru. Paham ya? Misalnya kau taruh di sini, maka dia akan ke sana dan akan ke sana. Selanjutnya juga akan bercabang-cabang lagi, ya. Itu bukan mengatakan bahwa Yesus itu adalah batu. Enggak. Itu perumpamaan. Silakan Mas Bro. Yang nulis ini siapa? Kalau kisah para rasul ada beberapa orang penulisnya, Bro. Silakan. Masa Tuhan sendiri ditulis batu di sini? Yesus adalah batu. Pemahaman seperti apa? Di dalam Bible memang banyak tertulis Tuhan itu adalah batu. Contoh gunung batuku. Bukan berarti Tuhan itu batu, Bro. Tapi itu merujuk kepada perumpamaan. Gunung batu, gunung itu besar, batu itu kokoh. Makanya dibilang tempat perlindungan yang teguh. Aku keluar dulu ya, sorry. Ini apa dia, apa namanya ini? Disuruh si TikTok ini untuk keluar. Ah, kan? Nanti aku naik lagi, sabar ya. Oke. Sorry ya kawan-kawan. Gampang sekali semuanya. Ya. Ya Boi, apa yang mau kau lanjutkan lagi? Silakan. Tadi sorry agak apa dia? Ya, jadi itu saya cuma bertanya di sini terkait masalah apa itu seperti apa biar kita meyakini sesuatu itu biar jelas kan. Kita cuma menambah wawasan dan pengalaman kita aja. Nah, terkait di sini 10 hukum Taurat. Jangan sekutukan Allah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai Tuhan. Jangan membuat patung yang menyerupai Tuhan. Nah, sekarang kita lihat di gereja itu patung Bunda Maria, patung Yesus dibikin sembarangan, semau. Seperti apa itu modelnya? Matikan mic-mu. Kamu membaca kitab suci dengan cara berbohong. Tidak ada dikatakan jangan membuat patung Tuhan. Ya, pembohong. Oke. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas atau ada yang di langit bawah untuk disembah. Kalimatnya jangan dipotong di situ. Untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Contoh, saya mengambil sebuah batu, batunya kubus. Katakanlah ini batu ini kubus ya. Kemudian batu ini saya taruh di sebuah tempat. Katakanlah di depan rumah saya. Kalau saya buat batu kubus ini di depan rumah saya, itu tidak masalah kawan. Tidak ada masalah. Yang menjadi masalah apa? Kalau saya sujud kepadanya, jadi itu batu terus saya sujud menyembah. Sujud itu menyembah dalam Bible itu. Jadi kalau ada peringat daya. Kalau ada batu terus saya sujud menyembah kepadanya dan berbakti kepadanya. Contoh berbakti itu apa? Dan beribadah kepadanya. Contoh, saya harus menyembah batu ini setiap hari Jumat misalnya. Jangan Jumat lah, nanti ada yang tersinggung. Setiap hari Kamis, ya. Dan saya harus menyembah batu ini pukul 9 pagi misalnya. Itu baru memberhalakan. Tuhan kami akan marah. Karena kami sudah sujud kepada batu, sesudah itu beribadah kepada batu dan berbakti kepada batu. Kalau ada orang mengusik batu ini, kami marah. Ya, itulah contoh-contoh kaum sujud batu, kaum pemulia batu, kaum penyembah batu. Dan kalau ada yang bertanya, kenapa kau sujud kepada batu ini? Pasti aku akan jawab, batu ini bukan Tuhan. Tuhan kami ada di sorga. Nah,
Tuhan kami yang di sorga ini cemburu, nggak mau. Kenapa kau mau menyembah aku harus menggunakan batu, media batu? Kalau kau menyembah, sudah kubilang sama kau, dan berbakti, dan beribadah kepadanya, itu baru aku marah, kata Tuhan. Tapi kalau kau hanya buat batu, tidak untuk kau sujudi, tidak untuk kau sembah, tidak untuk kau berbakti, dan tidak untuk kau beribadah, tidak masalah, kata Tuhan kami. Paham ya? Itulah yang bisa saya jelaskan, Pak. Silakan. Kalau ada lagi silakan. Terakhir ya, karena baterainya sudah ini habis. Silakan, silakan. Mic-nya hidupkan. Halo. Ini hukum Taurat kan, jangan membuat patung yang menyerupai Tuhanmu. Nah sekarang jangan sekutukan Allah. Di sini Allah juga. Jadi dari mana kamu sebut, kamu caci maki nama Allah itu, sementara Israel juga menyembah Allah. Di sini logikanya seperti apa? Sang debat ini seperti apa logikanya? Oke, ku jelaskan. Matikan mic-mu. Allah yang mana yang kamu hujat? Matikan mic-mu. Israel tidak pernah menyembah Allah. Jangan kau karang-karang. Oke? Kenapa ada kata Allah? Karena ada orang Arab yang beragama Kristen, yang beragama Nasrani. Jadi jangan kau baperan bahwa orang Islam pemilik hak paten kata Allah. Itu keliru. Karena sebelum ada Islam tahun 610 ketika Muhammad menjadi rasul itu, sudah lebih dahulu orang Kristen Arab, orang Nasrani Arab mengatakan Allah. Apa buktinya? Di fakta arkeologis ditemukan di sebuah cincin seorang misionaris yang mati martir. Namanya Abdul Allah ibnu Abu Bakar bin Muhammad. Di cincinnya tertulis Allah bersamaku. Dia orang Kristen. Dan di Yamama, Sanaa atau Yaman atau di Syria banyak ditemukan peninggalan kuburan-kuburan juga ada kata Allah milik orang Kristen. Jadi jangan GR. Yang pertama. Yang kedua, kalau kau membaca hadis Sahih Bukhari 3, di situ ada Khadijah. Khadijah itu agamanya apa? Dia sudah memberitahu kepada Muhammad itu adalah Allah. Berarti sebelum Muhammad menjadi nabi, dia nggak kenal Allah. Khadijah yang mengatakan. Kemudian dia pergi kepada Waraqah bin Naufal yang menulis Injil dalam bahasa Ibrani atas seizin Allah. Allah yang mana itu? Allah Nasrani, bukan Allah Islam. Karena Allah Islam belum ada waktu itu. Kenapa belum ada? Karena Muhammad baru didatangi Jibril. Baca Sahih Bukhari 3. Ya. Tuhan ini Tuhan manusia satu manusia. Kenapa? Tuhan manusia ini enggak ada yang lain selain dari Allah. Ini tertulis ini yang dibawa Nabi Musa. Kamu membantah yang dibawa Nabi Musa. Yang mana dibantah? Kau kan bertanya kata Allah tadi. Allah yang mana yang kau maksud ini? Musa tidak mengenal Allah. Dia mengenal Elohim. Di sini Yahweh. 10 hukum Taurat. Itu bahasa Indonesia. Yang disedot atau yang diserap dari bahasa Arab. Aduh sudahlah, awam kali kawan ini. Kasihan aku melihat kalian, oi. Aduh, kasihan kali lah aku melihat orang muslim ini ya. Diambilnya kitab Bible googling 10 perintah Allah, 10 firman Tuhan hukum Taurat. Karena ada kata Allah, katanya Musa yang menulis ini Allah ini. Aduh, sejak kapan Musa menulis bahasa Indonesia? Itu terjemahan, Dul. Aduh, malu kali aku melihat muslimin ya. Makanya mereka ini bangga jadi orang itu gimana caranya?
Uclim ya, bukan muslim, sorry, itu oknum lah saya bilang. Bagaimana mereka tuh bangga jadi OON, nggak ngerti aku. Dibacanya itu bacanya 10 perintah Tuhan. 10 commandment, 10 perintah Allah. Ini ditulis Musa loh Allah. Musa sudah mengenal Allah, aduh. Musa tidak mengenal Allah. Karena dia tidak bisa bahasa Arab. Mesir itu bukan Arab. Mesir itu Afrika. Paham ya kawan-kawan ya? Aduh. Oke lah kawan-kawan, karena besok aku mau berkhotbah ya. Besok aku mau pengajaran di gereja. Aku live-kan lah besok di Facebook ya. Oh, enggak usah lah di Facebook, di YouTube aja lah ya. Nanti dari YouTube bisa di live-kan di Facebook dan juga di TikTok. Kalau di TikTok pernah aku live-kan, mudah-mudahan lah besok ada perangkatnya. Bisa sih TikTok sama YouTube atau Facebook ya. Tapi lihat besok lah. Saya besok pengajaran, tapi karena belum ada AC di gereja, saya tidak pakai jas ya. Tidak pakai baju luar, hanya kemeja biasa aja biar tipis, biar tidak panas ya kawan-kawannya. Makanya saya ajak kalian semua menyelesaikan gedung gereja itu karena sangat tanggung sekali. Kalau tidak sampai selesai ya kawan-kawannya. Ya besar harapan saya kalian mau membantu saya lah. Karena kita bukan untuk saya, itu untuk pekerjaan Tuhan ya. Nanti kalian bisa lihatlah, aku mulai menyerahkan lagi kembali suratnya itu kalau sudah datang orang dari Jakarta, dari Jawa itu ya. Mereka akan datang bulan September ya. Dan mereka akan meninjau, mudah-mudahan sebulan 2 bulan sudah keluar surat resminya ya. Jadi kita sudah bisa berkarya di situ tanpa takut lagi dibilang gereja liar. Selama ini kan mereka mau menjegal-jegal ya. Kita cari sinode apa di telepon. Karena sinodenya lokalan. Sekarang kita ambil yang dari luar langsung. Biar agak sulit mereka untuk mengawal. Biarpun nanti bisa dipengaruhi, kita nggak ambil pusing, kami udah sepakat kok. Nggak ada sinode pun kami tetap beribadah ya. Karena kami adalah pengikut Kristus, bukan pengikut sinode. Oke kawan-kawan ya. Doakan kalian aku supaya sehat selalu, biar aku bisa membentengi iman saudaraku selalu. Jangan lupa nonton reel saya di Facebook, Sang Debaters. Reel dan video ulangan saya ya. Dan di YouTube, Sang Debater juga namanya. Di TikTok juga Sang Debater. Jadi semuanya Sang Debater ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mau istirahat dulu. Biar besok bisa melakukan pengajaran, biar otakku fresh. Karena ini musim hujan, badan kadang nggak fresh ya, jadi susah. Itulah yang dulu bisa aku sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bagi siapa saja yang sudah mulai membenci saya, ampuni saya, maafkan saya. Karena kalau kalian tidak mengampuni, tidak memaafkan, kalian belum bisa mengenal kasih yang dari Kristus. Karena kasih yang dari Kristus itu ada 3. Yang pertama, kasihi Tuhan Allahmu, kasih sama manusia. Dan yang terakhir, kasihilah musuhmu. Ya, yang ketiga ini yang paling berat. Kalau 1-2 orang Kristen sudah lolos, yang ketiga yang paling berat. Oke? Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam Sang Debater. Tuhan Yesus memberkati. Amin.